Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam video-video perkenalan agama Islam kali ini, kami hendak memberikan tanggapan terhadap video Bapak Dr. Bambang Rusena mengenai Trinitas, yang mana dia berupaya untuk menyangkut pautkan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Trinitas atau triteisme adalah satu Tuhan tapi tiga kepribadian. Doktrin Trinitanisme berawal dari sebagian bapak-bapak gereja pada abad keempat Masehi. Jadi jangankan Yesus atau yang dibilang Rasul-Rasul, seluruh umat Kristen ratusan tahun awal sebelum tahun 381 tidak pernah mendengar doktrin seperti ini. Pada konsili Konstantinopel pertama tahun 381, doktrin Trinitas pertama kali ditetapkan sebagai doktrin agama Kristen oleh sebagian bapak-bapak gereja saat itu, dan langsung mereka berhadapan dengan bapak-bapak gereja lain yang tidak menerima doktrin atau faham Trinitas itu. Mereka adalah bapak-bapak gereja yang berfaham adoptionisme, juga bapak-bapak gereja yang berfaham sabellianisme, kemudian bapak-bapak gereja yang berfaham arianisme. Faham adoptionisme adalah keyakinan bahwa Yesus adalah manusia biasa, lahir dari Yusuf, Bapak dan Ibu Maria. Pada saat itu Yesus adalah manusia biasa, namun kemudian menjadi Kristus dan Putra Allah pada saat pembaptisan. Itu adoptionisme. Sedangkan faham sabellianisme adalah faham yang beranggapan Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada dasarnya sama. Perbedaannya hanya secara mode atau aspek Tuhan yang berbeda. Dan itu semua adopteisme dan sabellianisme berbeda dengan pemahaman akan Trinitas. Kemudian faham arianisme adalah monoteisme, merupakan faham secara tradisional, yaitu yang telah berjalan selama itu atau pada awalnya dan pada umumnya dan telah berjalan hampir 400 tahun. Faham arianisme beranggapan bahwa Allah Bapa ada sebelum anak. Anak bukanlah Allah, melainkan makhluk ciptaannya. Dan faham arianisme ini musuh terberat Trinitas. Perjuangan menyebarkan doktrin Trinitas diawali dari Konsili Nisea pertama tahun 325, di mana dalam konsili tersebut ditetapkan penyamaan Allah dengan Yesus. Di sini Yesus pertama-tama ditetapkan menjadi Tuhan dan masih two in one. Kemudian Konsili Konstantinopel pertama tahun 381, Credo Nicea tahun 325 yang two in one itu diupgrade dengan mengatakan bahwa Roh Kudus juga mesti disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra. Di sini baru three in one, triteisme yang mereka namakan Trinitas didoktrinkan. Di sini baru three in one atau triteisme yang mereka namakan Trinitas didoktrinkan. Untuk mengimbangi pertentangan-pertentangan yang menyerang faham Trinitas dari bapak-bapak gereja yang sulit menerima triteisme itu, definisi Trinitas terus berevolusi dari konsili ke konsili, ribuan tahun saling silang, saling mengutuk satu dengan lainnya, yang berujung dengan pemisahan diri dengan membentuk sekte baru dalam Kristen. Untuk mendukung doktrin triteisme, maka ayat-ayat Alkitab pun diinterpolasi. Namun hanya ayat-ayat yang berada dalam kitab-kitab Perjanjian Baru yang orang Kristen memiliki otoritas sendiri dalam menginterpolasikan ayat-ayatnya. Sedangkan dalam Perjanjian Lama tidak mungkin diinterpolasi karena dengan tegas Perjanjian Lama atau tanah berfaham monoteisme. Dan Perjanjian Lama adalah kitabnya orang Yahudi. Sedangkan orang Kristen hanya menunggangi tanpa otoritas. Karena Perjanjian Lama adalah blueprint untuk Perjanjian Baru. Sampai di situ? Enggak. Tapi sampai saat ini masih bergerak kaum apologis Kristen menegakkan benang basah. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Berkelit, membulat, dan tidak akan pernah berakhir. Karena memang Trinitas itu dibilang Tuhannya 1 enggak mau, dibilang Tuhannya 3 malu. Malu dia. Itu inti masalahnya. Mau tapi malu. Perhatikan bagaimana mereka mencari kebenaran. Tanyakanlah kepada mereka, menurut kalian apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Begitu juga roh, lebih dahulu mana antara Allah dan rohnya? Bapak Bambang Rusena bertanya, firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Kemudian juga Bapak Dr. Bambang Rusena bertanya, lebih dulu mana Allah dengan ruhnya?
Pertanyaan ini tidak benar secara mendasar, hanya menggiring opini untuk terperangkap dalam pemahaman yang salah. Pertanyaan ini sejenis pertanyaan paradoks, namun lebih ngawur, karena ada mengandung premis atau mengandung anggapan yang salah. Pertanyaan mengenai firman dan roh di atas, seolah-olah Tuhan dengan firman-Nya dua hal yang terpisah. Begitu juga Tuhan dengan ruhnya, seolah-olah dua hal yang terpisah. Menurut John Macro Allegro, patut diduga pertanyaan ini di bawah pengaruh ekstrak jamur psikoaktif, jamur muskimol, amanita muscaria, halusinogen lah. Besok-besok dia akan tanya lagi, Allah maha melihat, penglihatannya diciptakan atau tidak diciptakan. Kemudian lalu dahulu mana Allah dengan penglihatannya? Besok-besok dia akan tanya lagi, Allah maha pendengar, pendengarannya diciptakan atau tidak diciptakan. Lebih dulu mana Allah dengan pendengarannya? Jika manusia ingin berkreasi akan sesuatu dengan bekerja secara fisik dan berpikir, sedangkan Allah hanya berfirman, jadi maka jadilah dia. Semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah ciptaannya, dan hanya dengan firman-Nya itu tercipta. Bukan cuma Yesus yang merupakan firman-Nya, virus pun bedes firman Allah. Perhatikan Al-Quran surat Luqman ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya tulisan kalimat firman Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kemampuan firman-Nya pun besertanya tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau penciptaan nyawa, makhluknya itu Allah ciptakan dengan meniupkan, bukan dengan berfirman. Selain nyawa, Allah ciptakan dengan firman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Cuma perlu diingat, jika dikatakan Allah berfirman atau meniup, jangan menghayalkan seperti organ-organ alat ucap atau alat tiup manusia. Perhatikan Al-Quran surat As-Sajadah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruhnya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 berbunyi, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Jadi sampai kapanpun tingginya dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak akan pernah memahami dengan jelas perihal ruh. Al-Quran sudah mengukur kemampuan iptek manusia sampai hari kiamat, tidak akan mampu. Ini mengenai ruh makhluk ciptaannya yang bernyawa, hanya sedikit Allah berikan pengetahuan. Sekarang halusinogen itu bertanya tentang ruhnya Allah pula. Macam mana? Dalam dunia kristologi memang berfaham antropomorfisme, menggambarkan segala sesuatu termasuk Tuhan seperti manusia. Kalian lihat mereka menggambarkan Allah dengan orang tua yang berjenggot, kemudian menggambarkan Yesus dengan pemuda yang gondrong, sedangkan Roh Kudus atau Roh Hakodes digambarkan dengan burung merpati. Sebenarnya Roh Kudus yang Kristen namakan itu, Islam maksudkan adalah malaikat makhluk yang Allah muliakan, ciptaan Allah. Mereka umat Kristen tidak bisa membedakan konsep ruang dan waktunya manusia, makhluk ciptaan Tuhan, dengan konsep ruang dan waktunya Tuhan pencipta gugus galaksi. Perbedaan waktu Allah dengan manusia, perhatikan surat Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kemudian dimensi ruang Allah di antara manusia dengan hatinya, hingga di antara ujung timur dan ujung barat alam semesta. Perhatikan surat Al-Mulk ayat 13. Sesungguhnya ia maha mengetahui segala isi hati. Perhatikan juga cuplikan video berikut. Nah, saya membaca di dalam tafsir yang tertua yang ditulis oleh tafsir Muqatil bin Sulaiman, itu ditulis kira-kira tahun 776. Perhatikan teks tadi justru oleh Muqatil bin Sulaiman itu dipahami sebagai tritheisme, bukan trinitas. Misalnya, wala tahulu salasya itu dipahami yakni la taqulu innallaha azza wa jalla salisu salasya. Jangan kamu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla adalah ketiga dari yang tiga. Ini jelas-jelas tritheisme, tiga Allah yang terpisah. Di dalam salah satu teks Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Ma'idah 73 misalnya, itu orang Kristen dianggap kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Persoalannya, adakah iman Kristen, rumusan teologis resmi kita yang mengatakan bahwa Tritunggal itu ketiga yang tiga? Tidak pernah ada.
Tritunggal itu adalah ketiga yang esa. Tidak. Dr. Bambang Rusena menunjuk tafsir atau komentar dari Muqatil bin Sulaiman. Lengkapnya Abdul Hasan Muqatil Ibnu Sulaiman Al-Bakhi yang meninggal tahun 767 Masehi. Jadi bukan ditulis tafsir tersebut tahun 776 Masehi. Muqatil banyak menukil riwayat-riwayat Israiliyat dari ahli kitab ketika menafsirkan atau berkomentar akan ayat-ayat Al-Quran. Dr. Bambang Rusena mengutip ayat 37 dari surat Al-Maidah yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, maka pasti akan menimpa orang-orang yang kafir itu antara mereka suatu azab yang pedih. Menurut komentar, umum diterjemahkan ada sebenarnya kalimat tahlil talatah, yaitu salah satu dari yang tiga. Namun Dr. Bambang Rusena lebih tertarik dengan Muqatil bin Sulaiman yang menerjemahkan dari kata tahlil talatah menjadi ketiga dari yang tiga. Sebenarnya maksudnya penjelasan Dr. Bambang Rusena mengenai ayat ini hanya mau mengeles ketika dibilang umat Kristen itu kafir oleh Al-Quran, surat Al-Maidah tadi ayat 73. Kemudian Dr. Bambang Rusena mengatakan ayat tersebut sebenarnya menunjuk pada triteisme, bukan orang Kristen yang trinitas. Dalam kata lain, bukan menunjuk pada dirinya sebagai orang Kristen yang dibilang kafir. Pertama, kalau memang Dr. Bambang Rusena yakin dan bangga dengan agamanya yang Kristen itu, kenapa harus ngeles dibilang kafir oleh agama yang tidak dia yakini? Kalau saya dikatakan kafir kepada ketuhanan Yesus oleh siapapun, agama lain manapun, dengan bangga dan tegas saya katakan, ya, saya kafir terhadap ketuhanan Yesus. Nggak usah ngeles. Berulang ayat-ayat Al-Quran dengan jelas mengkafirkan kepada orang menuhankan Yesus, Isa. Siapa? Kristen lah yang dimaksud. Dan tidak ada yang perlu terusik dengan pengkafiran tersebut. Karena yang dimaksud dengan Al-Quran, mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya Muhammad. Kedua, Muqatil bin Sulaiman mengatakan kalimat ketiga dari yang tiga. Itu kalimat orang pintar dan logis, menunjuk kepada yang ketiga dari yang tiga. Sedangkan kalimat ketiga dari yang satu itu kalimat orang pandir, logical error. Lah, orang cuma ada satu kok nunjuk yang ketiga? Sudahlah, Trinitas itu permasalahannya adalah dibilang Tuhannya satu nggak mau, dibilang Tuhannya tiga dia malu. Dicak, dipelintar, dipelintir, macam manapun cuma bikin bingung, bikin bambung, bikin sementung. Begitulah cara-cara mereka sepanjang masa kaum apologis membela agamanya. Kami bukan ingin meladeni pasien halusinogen lah ya. Namun untuk umat Islam mesti mengerti hal ini. Tujuannya mereka hanya mau berkelit menegakkan benang basah 391, 193 dan berupaya memurtadkan umat Islam. Tidak akan pernah benang basah itu tegak hingga onta melewati lubang jarum. Saya berpesan kepada umat Islam, pelajarilah isi materi Al-Quran. Kalau sudah tidak belia, sudah ada umur, langsung dengan terjemahannya dalam bahasa yang kita pahami. Sesungguhnya Al-Quran itu yang dipermudah. Allah yang akan menjelaskannya, pemahamannya. Tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti tafsir siapapun atau imam manapun. Al-Quran clear dan hadis-hadis sahih Bukhari Muslim pun clear. Cukup kita berniat untuk belajar dan berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Lalu pelajarilah isi dan materinya. Akhir kata kami sampaikan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 109 yang artinya banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabat, bertawakallah kita dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Kami tutup video ini dengan pesan, sepintar-pintarnya seseorang jika membela kebohongan, maka yang akan terlihat hanya kebodohan. Sebodoh-bodohnya seseorang jika membela kebenaran, maka yang akan terlihat hanyalah kepintaran. Demikian materi kali ini sahabat. Jika ada yang kurang jelas, kita diskusikan dalam ruang komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin.